أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الله صلاة قائمة وصوم قوما شرف ودرجات عليه برحمتك يا أرحم الراحمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha mastata'tum. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la ya'lamun. Inna akramakum indallahi atqakum wa'lam innal jannata uiddat lil muttaqin.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minina rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita renungkan satu akhlak agung yang sering diucapkan, tetapi belum tentu benar-benar diamalkan. Kata tersebut adalah syukur. Syukur bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah saja, tetapi merupakan cara hidup seorang mukmin. Syukur menjadi sebab bertambahnya nikmat, datangnya keberkahan rizki, lahirnya ketenangan hati, dan tingginya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini mengandung janji Allah yang sangat pasti. Syukur mendatangkan tambahnya nikmat. Tambah itu bukan hanya berupa harta, tetapi juga bisa saja berupa kesehatan, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh dan solehah, sahabat-sahabat yang baik, umur yang berkah, dan hati tentunya yang sangat tentram. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tambahnya nikmat mencakup seluruh bentuk kebaikan, baik dunia dan akhirat. Sedangkan Imam Al-Qurtubi menerangkan bahwa syukur adalah sebab langgalnya nikmat dan bertambahnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kupur nikmat menyebabkan nikmat dicabut atau kehilangan keberkahannya. Tidak sedikit orang yang hartanya melimpah, tetapi hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan, permusuhan, bahkan kecemasan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun penuh kebahagiaan dan ketentraman. Itulah keberkahan dari lahir yang namanya syukur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hakikat syukur menurut para ulama memiliki 3 unsur. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun keberhasilan yang semata-mata hasil kepandaian manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-78. Innama utituha ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu hanyalah karena ilmu yang ada padaku. Demikian Allah mengabadikan kisah yang namanya makhluk Allah yang namanya Qarun. Kesombongan Qarun inilah yang menyebabkan kebinasaannya. Qarun dan hartanya
Allah amblaskan ke dalam bumi tanpa jasad, tanpa secuil harta pun yang tersisa. Cara syukur yang kedua adalah syukur dengan lisan, yaitu memperbanyak memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, memperbanyak zikir, dan mengingat-ingat nikmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Cara yang ketiga adalah syukur dengan amal, yaitu menggunakan seluruh nikmat untuk mentaati Allah. Maka digunakan untuk membaca Al-Quran, telinga mendengarkan ilmu, tangan membantu sesama, kaki melangkah menuju masjid, dan harta dibelanjakan di jalan Allah. Itulah syukur dengan amal perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan yang sangat agung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Ketika ditanya oleh beliau, mengapa beliau beribadah sedemikian berat padahal dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah, baginda Nabi menjawab, afala akunu abdan syakuro, tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Hadis ini menunjukkan bahwa syukur tidak cukup diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam ibadah dan ketaatan. Syukur tidak menjadi obat bagi penyakit hati saja yang banyak muncul pada zaman sekarang ini, berupa iri hati, dengki, serakah, sombong, dan kecenderungan membandingkan kehidupan diri sendiri dengan orang lain. Media sosial seringkali menampilkan keberhasilan, kemewahan, hidup hedonis, dan kebahagiaan orang lain. Jika tidak disikapi oleh kita dengan iman, seseorang akan merasa hidupnya selalu kurang dan kurang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada dirinya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa azdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk merasa hati selalu berqanaah, yaitu merasa cukup dengan karunia Allah tanpa menghentikan ikhtiar untuk meraih kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita mensyukuri kesehatan sebelum datang waktu sakit? Sudahkah kita mensyukuri waktu luang sebelum datang sibuk? Sudahkah kita mensyukuri keluarga sebelum kehilangan keluarga? Dan sudahkah kita mensyukuri kesempatan beribadah sebelum ajal menjemput kita? Pantas saja Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya kepada sahabat, mana yang terbaik untuk kita perbuat? Yang terbaik di antara kita, apakah ajal menjemput kita atau kita yang menjemput ajal? Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Aqulu qauli hada wastaghfirullahal azim walakum walisanan walil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah
wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah walladzina jahadu fi sabilillah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita menutup khutbah ini dengan beberapa langkah praktek agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Yang pertama, mari kita biasakan memulai dan mengakhiri setiap aktivitas kita dengan selalu berzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat. Harta, jabatan, ilmu dan kedudukan menjadi sebab kemuliaan jika digunakan untuk kebaikan, tetapi sebaliknya menjadi sebab penyesuaian jika kita dipakai untuk kemaksiatan. Yang ketiga, perbanyak bersedekah. Sedekah merupakan bukti syukur atas rezeki dan karunia yang Allah titipkan kepada kita. Harta yang disedekahkan tidak berkurang, bahkan Allah menjanjikan pergantiannya dengan berlipat ganda. Dan yang keempat, tanamkan rasa qanaah dalam diri kita, lingkungan keluarga kita. Ajarkan dan ajak anak-anak kita untuk menghargai makanan, pakaian, kesehatan, ilmu dan kasih sayang orang tua sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang halal lagi berkah, hati yang tenang, keluarga yang sakinah, kesehatan yang bermanfaat untuk beribadah, serta akhir kehidupan yang husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma altub bina fi taysiri kulli asir fa inna tayassara kulli asir alaikal yasir wa nas'alukal yasira wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكمها الله وأدمها وجلني. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الله أكبر. اللهم اللهم نقني من عداك اللهم اغسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allahu akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحانك الله الله أكبر الله أكبر سبحانك الله الله أكبر التحيات المباركة الصلوات الطيبات أشهد أن لا أشهد اللهم إني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله العظيم